Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Namun harus dikatakan bahwa, di dalam medan perang, selain Long Hao Shen dan Yating yang menduduki posisi atas hal kekuatan dari pasukan perburuan iblisnya telah ditekan ke berbagai tingkat dalam semua aspek. Chen Ying'er berhadapan dengan Li Qing. Mereka berdua adalah praktisi yang pandai memanggil makhluk lain. Dalam hal domain, Beast God Domain Chen Ying'er tidak dapat menekan lawannya, tetapi itu mampu memperkuat makhluk panggilannya. Tapi makhluk mati yang dipanggil oleh Raja Lik dalam hal peringkatnya, itu jauh lebih unggul dari objek pemanggilannya. Ruang yang mereka tempati selama pertempuran, itu juga merupakan yang terbesar. Di pihak Chen Ying'er melalui penguatan domainnya, dia telah memanggil 36 binatang ajaib dari tingkat ke-9 untuk menyerang Raja Lik, sementara itu, Raja Lik tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Memanfaatkan keunggulan Absolute Bone Dragon Legion, dia menekan sejumlah binatang Chen Ying'er. Di sisi Chen Ying'er, 6 bola kristal berwarna oranye dan merah tingkat epik, itu tanpa henti berputar dan berkilauan. Lebih dari 100 inti spiritual pada Saint Robe spiritual miliknya itu telah bersinar lebih cemerlang, dan itu membantunya memulihkan energi spiritualnya. Dia sudah menyelesaikan pemanggilan kelompok keduanya, sebelum Legiun Tulang Naga dapat mengalahkan pemanggilannya. Raja Lik juga tidak tinggal diam, dia segera meluncurkan serangkaian mantra ofensif ke arah Chen Ying'er, tapi mereka semua berhasil diblokir oleh naga iblis yang telah ditransformasikan oleh Magdul. Meskipun dia memiliki perlengkapan ilahi untuknya, namun jarak di antara mereka terlalu besar. Orang bisa meramalkan bahwa, seiring waktu berlalu, Chen Ying'er pasti akan dikalahkan oleh Li Qing. Situasi Wang Yuanyuan saat ini juga tidak jauh lebih baik daripada situasi Chen Ying'er, dan lawannya adalah Kaisar Kerangka itu. Pada awal pertempuran, Kaisar Kerangka itu mengeluarkan pedang tulang hitam besar, dan dapat mengandalkan keuntungan absolut dari tubuhnya untuk melancarkan serangan terhadap Wang Yuanyuan. Dengan perisai jiwa ilahi raksasa di tangan kiri Wang Yuanyuan dan pedang badai darah di tangan kanannya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk melawan Kaisar Tengkorak itu. Namun, dia masih didorong mundur sedikit demi sedikit. Kaisar Kerangka terlalu kuat. Dengan setiap serangannya, Wang Yuanyuan akan mundur beberapa langkah di udara. Domain darahnya bisa diimbangi oleh domain Soul Devouring milik lawannya. Keduanya benar-benar bertabrakan dalam kekuatan penuh. Jika bukan karena faktanya bahwa, perisai jiwa ilahi raksasanya telah mencapai tingkat kematian setelah tertanam kristal spasial, dan karena telah meluncurkan beberapa serangan kuat, Wang Yuanyuan mungkin tidak akan mampu menahannya. Meski begitu, dia sesekali masih harus menggunakan tungku spiritual dari gerbang spasialnya untuk mengubah posisinya sebelum dia bisa membuat skeleton Emperor bergerak, karena dia tidak akan membiarkannya mendekati Hao Yue. Bang! Sebuah ledakan keras yang disertai dengan ledakan petir ungu yang kuat, itu secara langsung menerangi seluruh medan perang dengan warna ungu. Petir yang mengerikan itu, sebenarnya itu meletus dari bola cahaya Simasian. Memegang bola cahaya raksasa di kedua tangannya, dia menekan bola logam besar itu ke dadanya. Melalui penguatan bola cahaya raksasa, kekuatan ofensif petir yang memanipulasi tungku spiritualnya segera meningkat hingga ke tingkat yang sangat mengerikan. Dengan jarak 100 meter di depannya, Kaisar Lotsam yang tubuhnya tertutup daging putih, itu segera menatap dadanya sendiri. Di tengah dadanya, ada luka bakar hitam yang berukuran beberapa meter, dan dia bahkan bisa melihat lebih dalam organ-organ di dalam tubuhnya. Meraung, Kaisar Lotsam memukul dadanya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya bersentuhan dengan dadanya. Sebuah kait besi besar yang berkarat dilempar keluar dari dadanya, dan kilau merah dari rantai di belakang kait itu terjalin ke bagian paling depan rantai dalam mengejar Simasian. Pukulannya ke dada Kaisar Skeleton, itu sama sekali tidak berguna. Dia bisa dengan jelas melihatnya, bahwa sejumlah besar lemak kuning menjijikkan telah diperas dari lukanya, dan itu benar-benar mengubur lukanya dan menyembuhkannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Apa-apaan orang itu? Itu terlalu tidak menguntungkan. Seru Simasian yang saat ini sangat tertekan. Alasan mengapa dia pergi untuk menemukan Kaisar Lotsam adalah, itu karena orang ini tampaknya memiliki kekuatan yang cukup besar. Jadi, harusnya ia cukup baik untuk bertarung dengannya. Tetapi siapa yang mengira, kalau ia akan menabrak pelat logam yang keras ini?
Kekuatan defensif Kaisar Lotsam ini sangat mengerikan. Bola cahaya raksasa Simasian, itu telah menimpa dirinya beberapa kali, dengan efek yang menghancurkan, dan 3 ledakan memiliki efek yang sangat terbatas pada tubuhnya. Bahkan jika dia dipukuli hingga menjadi bubur, tubuhnya akan bisa memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Simasian baru saja menggunakan guntur dengan memanipulasi tungku spiritualnya, dan meskipun kerusakannya sedikit lebih besar, itu masih tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan parah pada Lotsam Emperor. Apa yang membuat Simasian paling jijik adalah, kait besar milik Kaisar Lotsam. Ia mengira Kaisar Lotsam yang besar dalam ukurannya itu akan menjadi sangat lambat, tetapi dia sangat gesit dalam mengendalikan kait logam. Khusus untuk cahaya merah pada kait logam itu setelah disentuh, itu akan segera menghasilkan efek seperti itu dari bola cahaya energi milik Simasian. Bahkan jika seseorang ingin berlari, itu masih akan terasa sulit. Jika bukan karena fakta bahwa peralatan Simasian memiliki beberapa efek khusus, ia sudah pasti akan menderita kerugian yang sangat besar. Melihat kait besi berayun padanya sekali lagi, Simasian mengeluarkan dengusan marah, dan kemudian menghadap ke langit dengan ekspresi gagah di wajahnya. Bola cahaya raksasa di tangannya menyapu secara horizontal, dan langsung bertabrakan dengannya juga dengan sangat marah. Dua senjata jarak jauh itu berbentrokan di udara, dan menciptakan percikan yang tak terhitung jumlahnya. Baik dalam ukuran atau beratnya, bola cahaya raksasa ini tidak memiliki keuntungan sedikitpun. Namun, senjata itu sudah mencapai tingkat epik. Kekuatan yang melekat padanya, itu sebenarnya tidak ada bandingannya dengan kekejian dari kail milik Lotsam Emperor. Satu demi satu ledakan terdengar, dan pada akhirnya, kait logam itu masih terlempar ke samping. Simasian mengepakkan sayap di punggungnya, dan terbang lebih tinggi saat dia menatap tajam ke arah Lotsam Emperor. Ternyata dia bukan hanya lebih tua dariku, tetapi, apakah senjatanya yang besar itu juga berguna? Aku akan tetap bersaing denganmu, dan melihat siapa yang mendapat yang lebih besar, ucap si botak. Saat dia berkata begitu, Simasian melemparkan bola cahaya raksasa di tangannya ke arah atas. Kilau emas aneh bersinar dari inti bola cahaya raksasanya. Jenis cahaya keemasan ini sebenarnya berkedip-kedip dengan warna pelangi yang samar. Ternyata, bola cahaya raksasanya telah benar-benar naik ke tingkat peralatan kematian. Pada saat yang sama, tubuh Simasian sendiri juga telah bersinar dalam cahaya itu. Dengan mengguncangkan tubuhnya sendiri, tubuhnya langsung membengkak, dan dalam sekejap mata, tubuhnya langsung mencapai ketinggian 100 meter, dan hampir pada tingkat yang sama dengan Kaisar Lotsam itu sendiri. Hal yang paling menakutkannya adalah, bahwa ukuran bola cahaya raksasanya juga naik dengan cepat, dan ukurannya menjadi sekitar 50 meter. Kaisar Lotsam memandang Simasian, lalu melihat kail di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan kosong. Merasakan bahaya, sepasang mata kecil melintas dengan ganas, dan kabut hijau gelap keluar dari tubuhnya sambil dengan cepat menutupi Simasian. Ini adalah Blade Domain yang unik miliknya, dan juga yang terbaik di dalam pertempuran kelompok. Para ahli dengan atribut apapun, itu akan terkikis oleh wabah ini. Semakin lama wabah itu berlangsung, maka akan semakin kuat erosinya. Mata Simasian bersinar dengan cemerlang, tetapi dia tidak menghindari domain wabah itu. Mengambil langkah ke depan, dia menutupi kepalanya dengan bola cahaya raksasa, dan segera mengarahkannya ke arah Kaisar Lotsam. Ketika berada di pusat transaksi Demon Hunter Squad, Long Hao Shen membeli 2 pil berharga, dan itu adalah pil yang dapat membantu pusat kekuatan besar dari tingkat ke-9 untuk menyingkat pembentukan domain mereka. Satu diberikan kepada Simasian, dan yang lainnya untuk Lin Xin, karena Lin Xin telah menyelesaikan Sein Sun domainnya, dan dengan bantuan bunga putih kecilnya, senjata Simasian tidak hanya meningkat dalam kualitasnya, tetapi juga mendapatkan domainnya sendiri. Secara akurat, itu adalah senjata domain seperti yang dimiliki Long Yating. Dia terlalu menyukai bola cahaya raksasa miliknya ini. Dan dengan demikian, wilayah kekuasaannya telah sepenuhnya sesuai dengan pikirannya sendiri saat berevolusi. Tubuhnya mengembang dengan cepat, lalu meningkatkan kekuatan dan pertahanannya, serta kekuatan bola cahaya raksasanya. Ries botak Simasian ini hanya mengambil bentuk senjata, dan tidak mengambil bentuk tubuhnya. Ada juga kekurangan dari senjatanya, yaitu tidak bisa melakukan serangan jarak jauh.
Tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, tapi tingkat konsumsi energi spiritualnya menjadi sangat tinggi. Kedua benda itu dengan berani bentrok di sana, dan terlibat dalam pertempuran fisik yang paling sederhana dan paling langsung, kemudian, itu segera menjadi benturan daging dan daging. Dari waktu ke waktu, dia bahkan bisa melihat lemak Kaisar Lotsam yang berhamburan. Di seluruh medan perang, pertempuran ini bisa dianggap luar biasa. Di sisi mereka, tubuh mereka terus bertabrakan, dan di sisi lain antara Lin Xin dan Kaisar Iblis Bawah Tanah, ada pertempuran antara sihir milik mereka. Itu adalah Sein Sun Curse yang menggantung tinggi di atas kepalanya, dan dua peralatan abadi Lin Xin bersinar dengan cemerlang. Api naga yang tak ada habis-habisnya itu terus menunjuk ke depan, dan mengarah ke arah Sein Sun Curse milik Lin Xin. Api biru yang tirani terus-menerus dipancarkan, dan itu juga diarahkan ke Kaisar Iblis Tanah. Setelah mempelajari sihir Sein Sun Curse, Lin Xin bagaikan harimau yang bersayap. Secara khusus, domain yang dikuasainya didasarkan pada Sein Sun Curse-nya itu, dan juga dapat meningkatkan seni absolut ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kultivasi Kaisar Iblis Tanah juga telah melampaui 300.000 energi spiritual, dan juga mantra racun undetnya yang sangat kuat. Namun sayangnya, nyala api memiliki tingkat pengekangan terhadap sihir undet, dan api suci Brilliant Fire-nya itu, juga memiliki efek cahaya. Kedua belah pihak sebenarnya bertarung dengan seimbang. Dan selanjutnya, Lin Xin tampaknya memiliki keunggulan. Di dunia hitam dan merah ini, kecepatan pemulihan Lin Xin ini sangat cepat. Dia tidak peduli tentang konsumsi kekuatan penuhnya dalam serangan paniknya, dan itu menyebabkan Kaisar Iblis Tanah berada dalam keadaan bingung. Mengenakan tahta ilahi dari ketakutan dan kesedihan, tahta ilahi ketakutan dan kesedihan milik Han Yu itu segera membalut Han Yu dengan baju besi ilahi berwarna hijau gelap yang menutupi seluruh tubuhnya. Senjatanya hanyalah sebuah perisai, dan pada perisai hijau gelap itu, sebenarnya ada dua desain di atasnya. Di satu sisi, itu memiliki desain iblis ketakutan, dan di sisi lain, itu memiliki desain malaikat yang sedih. Lawan yang Han Yu hadapi adalah Zombie Emperor. Gerakan Zombie Emperor ini berbanding terbalik dengan tubuhnya yang kaku, dan ternyata bisa bergerak secepat kilat. Tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Han Yu selalu tepat waktu untuk menghalanginya. Setiap kali serangan Zombie Emperor mendarat di perisai ketakutan dan kesedihan yang berat itu, nyala spiritualnya akan bergetar hebat. Mau tidak mau tubuhnya menjadi lamban. Setelah itu, dia akan segera dikalahkan oleh Han Yu. Han Yu juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerangnya, dan hanya mengambil pertahanan yang kuat untuk membuat Kaisar Zombie benar-benar bingung dengan apa yang harus dilakukan. Mengenakan tahta ilahi dari kebijaksanaan dan jiwa, dan memiliki gelar kuil kesatria dan kesatria ilahi warisan, Zhang Fangfang melakukan hal yang sama di medan perang yang mirip dengan Han Yu. Keduanya adalah kesatria yang sangat mantap, tahta ilahi dari kebijaksanaan dan jiwa itu telah memberinya palu dan perisai bundar. Setiap kali palunya diayunkan, ledakan esensi cahaya yang sangat kuat akan dirilis. Ledakan itu bahkan lebih kuat daripada bola cahaya raksasa milik Sima Xian. Serangan Kaisar Hellfire sama kuatnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan di bawah pertahanan solid Zhang Fangfang ini. Dari medan perang Han Yu dan Zhang Fangfang, orang bisa melihat seberapa banyak tahta ilahi ini telah meningkatkan kekuatan para kesatria. Terlepas dari apakah itu Zombie Emperor atau Hellfire Emperor, kultivasi mereka setidaknya berada di 300.000 unit energi spiritual internal. Selain itu, mereka semua juga ahli yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi di depan dua kesatria suci ini, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Situasi Medua Emperor itu pada saat ini, itu nyaris tidak mampu mempertahankan keseimbangannya, tetapi begitu celah muncul dalam situasi ini, itu akan memungkinannya untuk menjadi kekalahan total. Ini khususnya kasus untuk anggota pasukan perburuan iblis secercah harapan yang cerah. Lagi pula, mereka bertempur di dunia orang lain. Di kejauhan, sejumlah besar makhluk mayat hidup menatap mereka dengan iri. Setelah kesatria penghakiman dari makhluk mati dan serangan mengamuk Raja Tulang Naga tidak membuahkan hasil, mereka segera menarik serangan mereka. Saat melihat Long Hao Shen yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi putih, mereka tidak bisa membantu, tetapi merasa tidak berdaya.
Sebagai kaisar terkuat dari dunia ini, kaisar penghakiman telah mengendalikan segalanya selama ribuan tahun terakhir. Pusat kekuatan besar dari dunia lain tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, tetapi atribut spiritual cahayanya sangatlah murni. Bahkan dia yang merupakan seorang pusat kekuatan besar dari peringkat ke-7 dari tingkat ke-9, itu tidak bisa melihat batasannya. Long Hao Shen telah dengan tenang memahami banyak amplifikasi yang dibawa kepadanya oleh tahta ilahi keabadian dan penciptaan, sementara pada saat yang sama, persepsinya meliputi seluruh area. Dia jelas-jelas bisa merasakan setiap perubahan di medan perang. Mengenakan armor abadi, kesatria penghakiman dan Raja Naga Tulang tidak bisa lagi memberinya tekanan. Tapi itu sebenarnya tidak mudah bagi Long Hao Shen untuk mengalahkan mereka juga. Basis kultivasi kedua tirani ini sangat dekat dengan 1 juta unit energi spiritual, dan kekuatan mereka sangatlah hebat. Selain itu, mereka seharusnya juga tidak melakukan yang terbaik. Tujuan Long Hao Shen saat ini hanya untuk menjaga evolusi Hao Iwe tetap berjalan dengan aman, dan bukan untuk mempertaruhkan nyawanya terhadap para kaisar mayat hidup ini. Karena itu, menjaga kekuatan sendiri dan membiarkan momen kritis itu keluar, ini adalah pilihan terbaik. Dia juga memiliki keterampilan unik yang belum pernah digunakannya, dan ini bukan saatnya untuk menggunakannya. Setelah mencapai tingkat ke-9 dalam kultivasinya, rekan satu timnya ini belumlah mengamuk. Pertempuran hidup dan mati di hadapannya ini, itu jauh lebih baik daripada pertempuran yang terjadi dalam pertempuran besar di kuil. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan peralatan baru mereka. Karena itu, Long Hao Shen tidak terburu-buru untuk mengeluarkan kartu trufnya. Itu adalah keberadaan yang berbagi kekuatan hidup dari domain flash instan dengan rantai berbagi jiwa. Dia tidak khawatir jika teman-temannya akan benar-benar dalam bahaya. Dengan tenang Hao Iwe merangkak di atas bukit. Pada saat ini, sepertinya semua vitalitas di dalam tubuhnya telah menghilang. Sisik berwarna ametis kehilangan bekas kilau mereka, dan hanya diam-diam diletakkan di sana. Yang Wenzhao dan Duan Yi adalah yang paling dekat dengan Hao Iwe, dan mereka terus mengawasi perubahannya. Meskipun mereka berdua belum berhasil menembus tingkat ke-9 dalam kultivasinya, mereka masih merupakan kekuatan besar generasi muda dari kuil kesatria. Ketika mata mereka mendarat pada Hao Iwe, mereka memiliki perasaan takut yang tak terlukiskan. Hao Iwe tetap terlihat tampak tenang, dan ada lubang hitam yang secara bertahap terbentuk. Yang Wenzhao pernah mencoba menggunakan persepsinya untuk menyelidiki keadaan Hao Iwe. Namun, dia baru saja mulai ketika dia menyadari bahwa jiwanya ini sepertinya akan tersedot. Dia menjadi sangat takut, sehingga dia buru-buru menarik kembali persepsinya, dan dia tidak berani menyelidikinya lebih jauh. Hao Iwe tanpa suara dan tidak bergerak, dan itu menyebabkan Yang Wenzhao dan Duan Yi memikul tanggung jawab yang berat. Tidak ada yang tahu dengan pasti, berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Sebelum Hao Iwe menyelesaikan evolusinya, pertempuran akan terus berlanjut. Pada saat yang sama, mereka berdua merasa sangat malu. Tidak peduli bagaimana mereka berharap bahwa, seandainya mereka bisa muncul di langit di medan perang dan bertarung melawan kaisar hidup. Namun, kekuatan mereka masih jauh dari kata cukup. Soulfire di mata Judgment Knight terus berkedip, dan memancarkan aura yang dingin. Setelah serangan mereka ditarik, momentumnya perlahan-lahan telah meningkat. Long Hao Shen bisa merasakan bahwa, jika lain kali dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya. The Judgment Knight sedang saat ini menunggu, dan menunggu celah muncul di sisi Demon Hunter Squad secercah harapan yang cerah. Selama salah satu dari mereka dikalahkan, para kaisar mayat hidup ini akan memiliki keunggulan di semua aspek. Meskipun Long Hao Shen mengandalkan peralatan ilahi super untuk memblokirnya, kesatria penghakiman itu memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Itu adalah momen yang sangat penting. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Long Hao Shen, dia masih bisa menahan lawannya. Di antara pusat kekuatan besar ini dari dunia lain, satu-satunya yang dia rasakan adalah ancaman nyata dari Long Hao Shen. Ternyata itu seperti yang diharapkan oleh Judgment Knight, bahwa sebuah kecacatan segera muncul. Kecacatan itu muncul dari sisi Wang Yuan. Serangan skeleton Emperor sangat ganas, dan tubuhnya yang besar tidak mempengaruhi gerakannya sedikit pun. Bila tulang hitamnya itu terus menghasilkan sambaran petir hitam di udara, dan menyerang Wang Yuan dengan ganas.
Wang Yuanyuan sendiri juga pandai dalam menyerang, tetapi tidak pandai dalam bertahan. Karena itu, dia merilis domain darahnya pada saat yang sama, dan dia hanya bisa melawan. Krak, bilah tulang hitam menjadi sambaran petir hitam di udara, dan dia dengan sangat keras segera memotong ke arah Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak berani menggunakan badai darahnya yang relatif lemah untuk melawan balik. Perisai jiwa ilahi raksasa di tangan kirinya tersapu, dan langsung bentrok dengan pedang tulang hitam itu. Dengan 7 kristal spasial tertanam di dalamnya, perisai jiwa ilahi raksasa sudah mampu menampilkan kekuatan penuhnya. Perisainya itu mampu melepaskan lapisan turbulensi spasial untuk memblokir serangan musuh. Namun, kali ini menjadi sangat berbeda, karena serangan Skeleton Emperor jelas-jelas telah direncanakan sebelumnya. Saat pedang tulang hitamnya dihempaskan oleh jiwa ilahi raksasa untuk melindunginya, bilah tulang itu tiba-tiba saja menjadi ilusi, bilah itu melintas 3 kali dengan kecepatan yang sulit untuk dilihat dengan mata telanjang, dan sekali lagi dengan ganas menghantam Gigantic Divine Soul Shield dengan 3 bilah. Dengan erangan pengap, Wang Yuanyuan tidak bisa lagi menanggung kekuatan yang mengerikan dari serangan ini. Seluruh tubuhnya terpotong di udara, dan akhirnya jatuh ke tanah. Kaisar kerangka itu tidak mengampuni Wang Yuanyuan sedikit pun, dan dengan cepat melesat seperti kilat, dia segera mengejar Wang Yuanyuan di udara. Lapisan tebal warna hitam langsung bangkit dari kakinya, sebelum itu benar-benar berkonsentrasi pada bilah tulangnya. Pada saat ini, warna tulang aslinya tampak agak memudar, bilah tulangnya hanya memancarkan warna yang mencekam. Pada saat ini, lengan kiri Wang Yuanyuan sangat kesakitan, dan energi vital serta darahnya telah melonjak di dalam dirinya. Itu sudah jelas, Kaisar Kerangka telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Pada saat yang sama dengan menyimpan kekuatannya pada pedang tulangnya, domainnya telah sepenuhnya diaktifkan, dan dia tidak ragu untuk menggunakan sejumlah besar energi spiritualnya hanya untuk mengunci Wang Yuanyuan, dan membuat waktu pembukaan ruang dari tungku spiritual ruangnya menjadi lamban. Dengan cara ini, Wang Yuanyuan tidak punya pilihan lain selain memblokir serangannya secara langsung. Wang Yuanyuan mengepalkan giginya, dan hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Meskipun Long Hao Shen pasti akan menyelamatkannya, dia tidak akan puas jika celah muncul dari dirinya. Bilah tulang hitam pekat itu diam-diam menyapu udara seperti hantu, dan tepat pada saat itu, sosok emas tiba-tiba muncul di depan Wang Yuanyuan tanpa peringatan. Aura cahaya yang kuat langsung meledak. Kedua belas baut petir dengan sangat kejam membombardir pedang tulang hitam itu. Bang! Di tangan sosok emas itu ada perisai emas besar dari tingkat legendaris. Setelah dibombardir oleh 12 baut kilat emas, itu segera memblokir serangan pedang tulang yang melesat. Cahaya keemasan yang kuat melintas di sekelilingnya, dan pedang tulang itu terlempar ke samping. Namun, perisai raksasa di tangan sosok emas itu berkurang dan larut menjadi berkeping-keping. Sepotong peralatan legendaris itu langsung rusak begitu saja. Sosok emas ini adalah avatar dari tungku spiritual kehidupan kedua milik Zhang Fangfang. Menempatkan dirinya di medan perang, Zhang Fangfang terus mencermati sisi Wang Yuanyuan. Dan dengan bantuan tahta ilahi, ia mampu memblok pertahanan lawannya yang tak tertembus. Dia sudah lama melihat bahaya yang dialami Wang Yuanyuan. Pada saat kritis ini, dia dengan tegas mengambil tindakan ini. Dia melepaskan klonnya yang membawa bekas perisai raksasa, dan segera bergegas. Kedua belas pilar cahaya itu telah berkumpul, dan melepaskan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Itu hanya terjadi untuk menyelamatkan Wang Yuanyuan. Yuanyuan, pulihkan kekuatanmu, ucap Zhang Fangfang. Suara Zhang Fangfang bergema di telinganya, dan si doppelganger itu berkilau dengan cahaya keemasan, sambil dengan berani menyerang Skeleton King. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk meluncurkan serangan balik padanya. Seiring dengan meningkatnya kultivasinya, serta tungku spiritualnya yang telah berevolusi, dan tungku spiritual kedua Zhang Fangfang akhirnya telah mencapai puncaknya. Saat ini, kloningannya memberikan setidaknya 90% dari basis kultivasinya. Dia sudah bisa mempertahankannya selama 4 jam. Pada saat yang sama, dia bisa memakai peralatan lain. Hanya saja, dia tidak bisa mewarisi kemampuan Zhang Fangfang untuk melengkapi peralatannya sendiri. Namun, kloningan hanyalah kloningam, dan Zhang Fangfang harus dialihkan untuk mengendalikan kloningannya.
Untuk memblokir serangan Kaisar Helvire, itu agak terlalu banyak pergerakan. Tapi dia terutama fokus pada pertahanan. Dia tidak berusaha untuk sukses, tetapi dia tidak bisa membuat kesalahan, dan akhirnya membuat celah di pihak Wang Yuanyuan. Waktu Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang ini tidaklah lama, dan Wang Yuanyuan segera mengerti apa yang dia maksud. Alih-alih menyerang bersama-sama dengan kloningannya itu, mereka segera fokus untuk memulihkan energi spiritual mereka sambil meningkatkan jiwa dewa raksasanya. Lindungi tangan mereka tinggi-tinggi di udara. Sinar putih keperakan mulai menyebar dari kaki Wang Yuanyuan, perlahan-lahan sinar putih itu bangkit, dan menyulut lapisan api putih perak di seluruh tubuhnya. Yang lebih anehnya lagi adalah, bahwa matanya benar-benar berwarna merah darah, dan matanya berkilau dengan cahaya berdarah seperti dua batu delima. Dengan lingkaran putih keperakan di sekitarnya, dia tampak lebih ganas. Wang Yuanyuan memiliki julukan sebagai Dewi Perang Berdarah, bagaimana mungkin ini disebut tidak berguna? Setelah menderita kerugian besar di tangan Kaisar Kerangka, semangat juang yang pantang menyerah di hatinya telah tersulut. Energi spiritual spasial putih keperakan itu menjadi lebih dan jauh lebih kuat, dan Wang Yuanyuan tiba-tiba menjerit, sebelum matanya langsung meledak, kemudian berubah menjadi dua sinar cahaya berdarah yang melayang ke langit. Di langit, pintu cahaya perak terbuka di bawah cahaya berwarna darah. Segera, puluhan ribu sinar cahaya perak itu meledak dari tubuh Wang Yuanyuan. Fluktuasi spasial yang intens menyebabkan segala sesuatu di sekitar Wang Yuanyuan terlihat terdistorsi, dan hanya dua sinar berwarna darah yang menyebar ketika mereka bersentuhan dengan gerbang spasial berwarna perak, lalu berubah menjadi penghalang berwarna darah yang jatuh dari langit. Wang Yuanyuan tiba-tiba menginjak kaki kanannya di tanah, dan menjerit lebih keras lagi. Gigantic Divine Soul Shield di tangan kirinya terangkat, dan lapisan tipis pola urat berwarna darah menutupi perisai besarnya. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.